Minggu ini adalah minggu pertama Dinda bekerja di pabrik tekstil itu. Seperti biasa, ia pulang pukul 16.30. Ia bergegas melangkah menuju halte yang kira-kira 5 menit berjalan kaki dari gerbang pabrik. Setelah itu, ia akan ikut naik bis dan turun di sebuah pertigaan dekat perumahan tempat ia tinggal di kontrakannya. Biasanya sebelum ia pulang ke kontraknya, ia selalu mampir di rumah makan dekat pertigaan itu. Ketika sampai di halte, suasana tampak sepi. Ia merasa aneh. Biasanya halte itu dipenuhi oleh rekan-rekannya, sesama karyawan pabrik tekstil yang juga sedang menunggu bis untuk pulang. Aneh sekali memang. Mungkinkah ia pulang paling terlambat? Begitu pikirnya. Tak sengaja matanya menyapu ke arah belakang halte itu. Di sana tampak belukar dan pohon-pohon besar yang tumbuh di atas petak tanah kosong. Ketika pandangannya kembali beralih ke jalan raya, ia merasa lega karena ternyata dia tidak sendirian di sana. Saya kira saya sendirian. Abang mau pulang juga? Tanya Dinda sopan. Para pemirsa seakan PPWS sekalian, dengan sukacita kami persembahkan. Dinda sopan. Lelaki muda itu tak menjawab. Ia sedang asik menimang-nimang sesuatu, lalu mendekatkan ke mulutnya. Ternyata ia sedang memakan sesuatu. Dinda semakin merasa aneh ketika melihat pria dewasa itu sedang asik menjilat-jilat sebuah permen yang berwarna-warni. Benar-benar asik sekali pria muda itu. Kalau dilihat cermat, Dinda jadi ingat mirip banget kelakuan laki-laki muda itu dengan keponakannya Prada yang masih berumur 5 tahun. Ketika pernah suatu saat ia memberikan hadiah sebuah permen. Tapi kemudian Dinda cepat-cepat menepis kecurigaan dan rasa aneh itu. Maaf, permisi, apa abang juga mau pulang naik bis kota? Dengan suara Dinda yang agak dia keraskan agar orang itu mendengar. Sekarang pria itu seperti seolah tersadar kalau di dekatnya ada orang lain. Jangan, ini permenku. Seolah-olah laki-laki muda itu khawatir Dinda akan merebut permennya. Hal itu sungguh menggelikan Dinda. Laki-laki muda itu bertingkah persis seperti anak kecil. Tidak, saya cuma bertanya saja. Apa kau juga sedang menunggu bis? Soalnya sekarang aku di sini tak ada teman. Dinda melihat jam tangannya. Saat itu hampir jam 5 sore. Suasana semakin gelap. Saya tersesat. Saya harus segera pergi dari sini. Seharusnya saya tak bermain sejauh ini, kata pria itu seperti merasa bersalah. Kemudian tak mempedulikan Dinda. Lalu pria muda itu berlari-lari seperti anak kecil menyusuri trotoar searah jalan. Singkat cerita, Dinda mendapatkan bis menuju tempat tinggalnya. Setelah turun di pertigaan, ia menuju sebuah rumah makan yang dekat pertigaan itu untuk membeli nasi dan lauk pauk. Hari telah gelap ketika Dinda keluar dari rumah makan. Sebentar lagi maghrib. Tinggal jalan kaki saja menuju gang di depan pertigaan. Saat itu ia melihat seorang anak perempuan kecil berdiri agak dekat pintu masuk pelataran rumah makan. Rambutnya panjang sepunggung dan tampak kusut, matanya menatap tajam. Badannya tampak kotor oleh debu, juga pakaiannya lusuh. Di mana rumahmu, Dik? Sudah hampir maghrib nih, cepat pulang, kata Dinda. Anak perempuan itu tersenyum aneh. Dinda sampai berdesir. Senyuman itu lebih mirip seperti bibir anak perempuan itu menyeringai. Kakak lihat anak saya, kata
anak perempuan kecil itu dengan nada bicara yang seperti orang dewasa. Tentu saja Dinda terpingkal kecil. "Kamu ini bercanda, masa kau anak-anak sudah punya anak? Kamu itu masih kecil bukan? Paling-paling baru berumur 8 tahunan bukan, apa benar?" Gadis kecil itu acuh saja, kemudian malah tertawa cekikikan. Dinda yang mendengar agak merinding. "Saya tidak bercanda. Anak saya bandel sekali. Dia suka numpang di bis kota tanpa bayar." Hihi. Lagi-lagi anak perempuan kecil itu tertawa cekikikan. Sekarang Dinda merasa sesuatu yang aneh. "Hah? Tanpa bayar? Kok bisa?" tanya Dinda heran. "Bisa saja. Saya juga sering melakukan itu," jawab anak perempuan itu. Dinda tak percaya. Pasti anak perempuan kecil itu sedang mempermainkannya. Di trotoar tampak seorang laki-laki setengah baya berjalan pelan dan menoleh kepada Dinda dengan heran sekali. "Nah Dinda, kok di situ? Ayo cepatan pulang. Ini sudah sore loh." Itu adalah Pak Cahya, tetangga sebelah rumah Dinda. Iya sebentar Pak," jawab Dinda cepat. Lalu Dinda berpaling pada anak perempuan itu. "Aku pulang ya, kau juga harus pulang," kata Dinda pada gadis kecil itu. Pak Cahya yang sudah melangkah menuju mulut gang berhenti sebentar menoleh ke belakang, ke arah gerbang rumah makan itu dengan pandangan aneh. Saat itu juga anak perempuan itu berseru, "Itu anak saya," kata gadis kecil itu menunjuk ke ujung trotoar. Dinda ikut melihat ke arah sana, begitupun dengan mata Pak Cahya yang ikut menatap ke arah ujung trotoar. Di ujung trotoar tampak seorang pria muda sedang berdiri di sana sambil menggenggam sebuah permen. Dinda terperanjat karena pria muda itu adalah pria muda yang dia jumpai di halte tadi. "Kau bercanda? Dia itu ayahmu bukan?" tanya Dinda setengah mendesak. "Bukan Kak, dia itu anak saya ibunya," kata anak perempuan kecil itu dengan nada bicara seperti orang dewasa. Dinda tak peduli. Anak perempuan itu sekarang berlarian ke arah ujung trotoar untuk menjumpai pria muda itu. Sementara itu Dinda tidak mempedulikan sekarang. Dia mengira bahwa anak perempuan itu memang sengaja mempermainkannya. Keterlaluan sekali, pikirnya. Dinda heran karena Pak Cahya justru berhenti berjalan dan menunggunya. "Pak, mari pulang," ajak Dinda. "Nak Dinda, tadi kamu bicara sama siapa?" tanya Pak Cahya. Dinda lalu menceritakan yang ia temui saat di halte dan sampai saat ia bertemu dengan anak perempuan yang aneh tadi. "Rupanya mereka sedang bertukar rupa," kata Pak Cahya tiba-tiba. Dinda terperanjat. "Maksud Pak Cahya apa?" "Nak Dinda tadi dari halte di samping pabrik itu bukan?" "Benar Pak, memangnya kenapa?" "Kau lihat lahan kosong di belakang halte itu?" "Ya Pak, saya melihatnya. Memangnya ada apa dengan lahan kosong itu?" "Ibu dan anak laki-laki kecil itu tinggal di sana." Dinda tersenyum lucu. "Yang benar, bapak dan anak gadisnya," Dinda memprotes. "Lihat itu." Pak Cahya menunjuk ke arah ujung trotoar. Dinda terkesiap, dadanya berdesir. Bulu kuduknya berdiri. Orang perempuan berambut panjang, bergaun panjang warna putih, dan ia sedang menuntun seorang anak kecil laki-laki yang berkepala gundul dan berkulit kehijau-hijauan. Dinda masih terpana, mulutnya terkatup tak mampu bicara. Terdengar suara Pak Cahya. "Makhluk seperti mereka itu bisa beralih rupa menjadi siapa saja." Ketika melihat Dinda
tetap terpana, Pak Cahya menepuk pundaknya. Ayo istighfar, nasihat Pak Cahya. Dinda merasakan tangan dan kakinya sekarang mulai dapat dikendurkan dan dapat digerakkan. Seiring badannya yang sudah bisa digerakkan, ia mengucapkan istighfar perlahan. Bersama dengan hilangnya bayangan perempuan dan anak kecil itu yang hilang dari pandangan mata mereka.